Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fadli Afan, NIM 120161103, kelas 3C Akuntansi Syariah. Yang terhormat Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu Islamic Marketing dan Manajemen. Di sini saya akan memenuhi tugas di pertemuan ketiga. Langsung saja, yang pertama yaitu pemasaran dalam suatu bisnis maupun perusahaan. Yang dimaksud dalam pemasaran dalam suatu bisnis atau maupun perusahaan yaitu ada 3. Yang pertama, dalam sektor bisnis, pemasaran sangatlah dibutuhkan untuk pengenalan produk berbagai perusahaan di bidang industri, pelayanan, penerbangan, perbankan, dan lain-lain. Yang 2, dalam sektor non-profit, pemasaran kerap digunakan sebagai upaya promosi organisasi, perguruan tinggi, rumah sakit, dan berbagai kelompok kesenian atau komunitas lainnya untuk menarik peminatnya. Bahkan berbagai instansi pemerintah juga mengeluarkan kampanye pemasaran yang bersifat sosial seperti kampanye anti rokok, anti seks bebas, dan lain-lain. 3. Dalam sektor internasional, pemasaran kerap digunakan oleh perusahaan multinasional yang bertujuan meningkatkan pemasaran global. Peran pemasaran dalam Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan peran pemasaran pada umumnya. Yang membedakan hanyalah prinsip Islami dan tujuan akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam pemasaran Islam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya apabila telah ditunaikan solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Yang kedua, baca surah Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Makna dari ayat tersebut ialah Allah memerintahkan manusia bekerja dan berusaha untuk kepentingan urusan duniawi dan ukhrawi secara seimbang. Tidak boleh orang mengejar duniawinya saja dan melupakan akhiratnya. Begitu juga sebaliknya, keduanya hendaklah berjalan dan diperhatikan secara seimbang. Hubungan dengan pemasaran adalah dalam pemasaran harus ada sikap adil yang melahirkan harga yang wajar dan tingkat laba yang tidak berlebihan sehingga tidak termasuk dalam kegiatan riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan secara benar dan tidak termasuk riba untuk mencari keutamaan dan keridhaan Allah, bahkan mendapat dukungan yang kuat dalam agama. Begitu juga di dalam ayat ini, Allah menegaskan untuk mencari rezeki dengan jalan yang halal, tidak dengan jalan yang haram seperti riba. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan harga yang adil? Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Pasar yang bersaing sehat dengan mekanisme yang sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi patra penjual maupun pembeli. Jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan tercapai. Demikian pula sebaliknya, harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Yang dimaksud harga yang adil secara umum adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan atau kezaliman sehingga dapat menguntungkan untuk semua pihak. 4. Sistem pasar menurut Islam. Dalam konsep Islam, mekanisme pasar yaitu penentuan permintaan dan penawaran haruslah terjadi secara sukarela. Tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat.
Mekanisme pasar berasal dari ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan mutual goodwill bagi para pelakunya. 5. Prinsip pasar dalam Islam dan jelaskan. Ar-ridha, yaitu semua transaksi yang dilakukan harus berlandaskan kerelaan antara pihak-pihak. Persaingan sehat, yaitu semua mekanisme dan kegiatan dalam pasar akan aman jika terdapat persaingan sehat. Kejujuran adalah pilar penting dalam Islam. Islam secara tegas melarang melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk dan keadaan apapun termasuk dalam mekanisme pasar. Keterbukaan, keadilan, yaitu segala transaksi dan kegiatan dituntut untuk selalu benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. 6. Jelaskan harga dan persaingan sempurna pada pasar Islam. Dalam konsep Islam, pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi jika prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Intervensi harga dari berbagai pihak seperti negara ataupun sektor pribadi lain dengan kegiatan monopolistik tidak diharapkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu, mengapa tidak engkau letakkan yang kebasahan itu di atas bahan makanan itu sehingga orang-orang dapat mengetahui keadaannya. Barang siapa menipu, maka ia bukanlah masuk golongan kita. Hadis riwayat Muslim. Harga adalah suatu nilai tukar dari sebuah produk atau jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Dan persaingan sempurna adalah sebuah pasar yang dimana terdapat banyak pelaku usaha atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa dengan produk yang ditawarkan relatif sama atau bisa disebut dengan homogen. 7. Tentang hisbah dan pengawasan pasar. Hisbah menurut Ja'far, yaitu berasal dari bahasa Arab dengan akar kata hasabah, yang memiliki variasi makna antara lain memperhitungkan, menaksir, mengalkulasi, memikirkan, opini, pandangan, dan lain-lain. Secara harfiah, hisbah berarti melakukan suatu tugas dengan penuh perhitungan. Sementara itu, secara terminologi, hisbah berarti memerintahkan kebaikan jika ada yang meninggalkannya dan melarang kemungkinan jika ada yang mengerjakannya. Hisbah secara bahasa berarti menghitung, berpikir, memberikan opini, pandangan, dan lain-lain. Hisbah mempunyai peranan dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini dengan menegakkan keadilan di pasar, membela yang hak dan memerangi yang batil. Pengawasan pasar adalah mengawasi jalannya kegiatan di pasar. Pengawasan pasar disebut mutasib, yang bertugas mengawasi pelaksanaan ketentuan di lingkungan pasar. Pengawas pasar memainkan peran strategis. Mereka harus memastikan geliat ekonomi dan perdagangan berjalan sesuai ketentuan hukum serta agama. 8. Bacalah surah An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Makna dari ayat tersebut yaitu Allah menegaskan untuk selalu berlaku adil dan berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Allah juga melarang kita untuk berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Hubungan dengan pemasaran dalam Islam mengatur dan mengawasi pasar secara ketat. Tidak hanya lembaga hisbah, pengawasan pasar dapat dilakukan oleh semua orang sebagaimana sabda Rasulullah SAW telah perintah untuk selalu berlaku adil dan mencegah kemungkaran. 9. Mekanisme pasar pada masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah. Mekanisme pasar pada masa Rasulullah SAW. Pada awal perkembangan Islam di Mekah, Rasulullah SAW dan masyarakat Muslim mendapat gangguan dan teror yang berat masyarakat kafir Mekah sehingga perjuangan dan dakwah menjadi prioritas kala itu.
Ketika masyarakat Muslim telah berhijrah ke Madinah, peran Rasulullah SAW bergeser menjadi pengawas pasar Al-Mutasib. Pada masa Rasulullah tersebut, mekanisme pasar sangat dihargai dan dijunjung tinggi. Rasulullah SAW secara tegas menolak keberadaan kebijakan tentang penetapan harga apabila terjadi kenaikan harga di Madinah kala itu. Selama kenaikan yang terjadi diakibatkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, serta tidak berlandaskan dorongan monopolistik dan monopolistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Rasulullah SAW juga melarang seseorang menukar kualitas barang dengan kualitas yang lebih rendah dengan harga yang sama serta mengurangi timbangan barang dagang. Pada masa Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Diketahui kebijakan mengenai harga yang dibuat oleh Abu Bakar, akan tapi sebagai seorang fuqaha yang berprofesi sebagai pedagang, Abu Bakar menjalankan praktik perdagangan secara syariah Islam, termasuk masalah kebijakan tentang harga yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, Umar bin Khattab. Selama 10 tahun kepemimpinannya, Umar bin Khattab benar-benar menerapkan ekonomi syariah yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Hal ini dapat dilihat dari peringatan keras Umar bin Khattab terhadap segala praktik penimbunan barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat. Beliau tidak memperbolehkan seorang pun dari kaum muslimin untuk membeli barang sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk ihtikar dan atau ihtinza. Umar bin Khattab juga mengadakan dan menjalankan hisbah yang telah dirintis sejak masa Rasulullah SAW. Selain itu, beliau juga mengambil inisiatif untuk melakukan operasi pasar pada saat terjadi kelaparan yang dahsyat di Madinah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Sebagai seorang fuqaha, Utsman bin Affan mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap penegakan hukum, termasuk hukum tentang ekonomi yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan khalifah-khalifah sebelumnya. Dalam hal kebijakan harga, beliau tidak menyerahkan penentuan harga kepada pengusaha. Pada masa kepemimpinannya, Utsman bin Affan selalu berusaha mendapatkan informasi harga, bahkan untuk harga barang yang sulit jangkau. Utsman bin Affan tidak segan mengirimkan khalifah untuk mengambil barang timbunan yang akan dijual dengan harga mahal oleh para pedagang nakal. Hal tersebut dilakukan demi mencegah terjadinya praktik ihtikar dan ihtizan, agar tidak menjadi beban bagi masyarakat dan menghindari adanya distorsi harga. Yang keempat, khalifah keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kaum muslimin secara resmi mencetak uang sendiri dengan menggunakan nama pemerintahan Islam. Ketika mata uang masih diimpor, kaum muslim hanya mengontrol kualitas uang impor. Akan tapi setelah mampu mencetak uang sendiri, kaum muslimin secara langsung mengawasi penawarannya. Lalu pada masa Bani Umayyah. Masa Bani Umayyah mulai ditemukan banyak buku-buku yang ditulis para fuqaha, sufi dan filsuf yang menunjukkan perkembangan peradaban Islam. Buku yang mereka tulis sebenarnya bersifat komprehensif dan tidak secara khusus membahas tentang sistem ekonomi. Meskipun demikian, beberapa orang di antara para fuqaha tersebut memberikan kontribusi bagi sistem ekonomi Islam dan Abu Yusuf termasuk di antaranya. Abu Yusuf merupakan fuqaha pertama yang menekuni peningkatan dan penurunan produksi yang berkaitan dengan perubahan harga. Dalam bukunya yang berjudul Al-Kharaj, Abu Yusuf menuangkan berbagai pemikirannya tentang pasar, termasuk membahas tentang prinsip perpajakan dan anggaran negara. Dalam buku tersebut, Abu Yusuf secara implisit menjelaskan bahwa harga bukan hanya ditemukan oleh penawaran, namun juga permintaan terhadap suatu barang. Bahkan beliau mengindikasikan adanya variabel lain yang juga dapat mempengaruhi harga. Abu Yusuf menyatakan bahwa pada kenyataannya, terkadang pada saat persediaan barang, hanya sedikit tidak membuat harga barang tersebut menjadi naik mahal. Sebaliknya, pada saat persediaan barang melimpah, harga barang belum tentu menjadi murah. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Abu Yusuf menyangkal pendapat umum bahwa apabila persediaan barang banyak, maka harganya akan murah.
Hal tersebut dikarenakan harga tidak hanya bergantung pada permintaan, namun juga bergantung pada kekuatan penawaran. Abu Yusuf menyatakan tidak ada batasan tertentu murah ataupun mahalnya suatu barang. Murah dan mahalnya harga suatu barang merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu masa Bani Abbasiyah, yaitu terdapat dua tokoh. Yang pertama Ahmad bin Hanbal, yang kedua Imam Al-Ghazali. Ahmad bin Hanbal yaitu merupakan imam dari mazhab keempat yang terbesar. Beberapa hal yang dibahas secara rinci oleh Imam Hambali antara lain tentang maslahah, tujuan syariah, dan kebebasan menerima cara untuk mencapai tujuan syariah tersebut. Salah satu pandangan beliau adalah pendekatan Islami untuk memelihara persaingan yang adil dalam pasar. Imam Hambali mengecam pembelian dari seorang penjual yang menurunkan harga suatu barang untuk mencegah orang membeli barang yang sama dari penjualan lain atau saingannya. Beliau beralasan bahwa jika penurunan harga barang semacam itu dibiarkan, maka akan menempatkan penjual yang menurunkan harga pada posisi monopoli, yang pada akhirnya dapat mendikte harga sesuai keinginannya. Yang kedua, Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali merupakan seorang ulama yang menulis karya terkenal berjudul Al-Ihya Ulumuddin. Dalam karya tersebut, Al-Ghazali banyak mengkaji topik-topik ekonomi, termasuk pasar, membicarakan barter dan permasalahannya. Pentingnya aktivitas perdagangan dan evolusi pasar, serta kekuatan permintaan dan penawaran dalam mempengaruhi harga. Al-Ghazali sangat menentang penimbunan uang dengan alasan bahwa uang dirancang untuk memudahkan pertukaran, sedangkan praktik penimbunan uang dapat menghalangi proses pertukaran tersebut. Salah satu sumbangan Al-Ghazali terhadap ilmu ekonomi adalah keberhasilan beliau dalam menyajikan penjabaran yang rinci tentang peranan aktivitas perdagangan dan munculnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Menurut Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. 10. Apa yang dimaksud dengan kekuatan pasar atau market power? Kekuatan pasar atau market power adalah suatu kemampuan pelaku pasar atau perusahaan dalam menaikkan harga baik barang maupun jasa dalam pasar. 11. Apa yang Anda ketahui tentang permintaan, harga barang, pendapatan konsumen, harga barang lain yang terkait selera konsumen, ekspektasi konsumen, maslahah, penawaran, keuntungan. Permintaan didefinisikan sebagai banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar dengan tingkat harga tertentu. Harga barang adalah harga yang akan kita bayar untuk membeli atau mendapatkan barang itu, atau bisa juga disebut dengan nilai barang itu. Pendapatan konsumen adalah permintaan keinginan konsumen dan kemampuan untuk membayar suatu barang. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat permintaan terhadap suatu barang tersebut. Harga barang lain yang terkait adalah substitusi dan komplementer dari barang tersebut. Jika harga barang substitusi turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun karena konsumen beralih pada barang substitusi. Selera konsumen adalah tingkat keinginan konsumen akan sesuatu barang atau karya. Ekspektasi konsumen adalah apa yang diinginkan atau diharapkan konsumen untuk ada di saat tempat perbelanjaan atau pasar. Maslahah adalah upaya meraih manfaat dan menghindarkan kemudaratan. Penawaran adalah sebagai jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawari oleh produsen kepada konsumen pada tiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Keuntungan adalah bagian dari maslahah karena dapat mengakumulasikan modal yang dapat digunakan dalam aktivitas lain. 12. Konsep keseimbangan pasar dan ketidaksempurnaan pasar beserta solusinya dalam Islam. Keseimbangan pasar merupakan situasi ketika semua kekuatan yang ada dalam pasar, baik permintaan maupun penawaran, berada dalam keadaan seimbang, sehingga setiap variabel seperti harga dan kuantitas yang terbentuk di pasar sudah tidak lagi berubah.
Ketidaksempurnaan pasar adalah suatu keadaan ekonomi yang tidak efisien, tidak sempurna, dan tidak seimbang dalam pasar, sehingga mengganggu mekanisme pasar. Solusi tidak sempurna pasar. Harga yang adil dapat menjadikan solusi bagi ketidaksempurnaan pasar. Dalam Islam terdapat istilah taman al-mitr dan qima al-adl, yang berarti harga yang adil. Untuk mengembalikan kondisi pasar yang tidak sempurna, diperlukan larangan terhadap faktor penyebab ketidaksempurnaan pasar. Itu sendiri antara lain larangan terhadap praktik ihtikar, najasi, tadlis, dan bai al-hadir lil badi. Keterbukaan informasi diperlukan dalam mengatasi ketidaksempurnaan pasar. Keterbukaan informasi diperlukan untuk menghindari tiap-tiap pihak dari praktik penipuan dan penyimpangan lainnya, sehingga dapat tercipta mekanisme pasar yang baik. Regulasi harga dapat dilakukan oleh pemerintah ketika bersaing tidak sempurna dan dalam keadaan darurat. Keadaan darurat yang dimaksud antara lain terjadi keadilan dalam pasar atau harga naik di luar kewajaran. 13. Peranan pemerintah dalam mengontrol pasar. Dalam pasar, kerap kali diperlukan campur tangan pemerintah untuk menjamin kelancaran mekanisme pasar secara sempurna. Menurut Islam, negara dalam kapasitas ulil amri memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, baik dalam bentuk pengawasan, pengaturan, maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan. Pada umumnya, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah berupa intervensi kebijakan dalam regulasi yang berhubungan dengan permintaan dan penawaran, serta intervensi dalam menentukan harga. Intervensi dengan cara membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran. Biasanya dilakukan karena adanya distorsi pasar karena faktor alamiah. Sementara itu, menurut Ibnu Qudamah al-Maqdisi, tujuan intervensi pasar yang dilakukan oleh pemerintah antara lain untuk mencegah penyimpangan seperti ihtikar dan tajlis dalam aktivitas ekonomi dan untuk melindungi kepentingan masyarakat lebih luas. 14. Proses keputusan pembelian konsumen. Pengenalan masalah. Proses membeli saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan, pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkannya. Pencarian informasi. Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. Konsumen akan mencari informasi yang tersimpan dalam ingatannya dan mencari informasi dari luar. Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Keputusan membeli. Pada tahap keputusan membeli, konsumen akan melakukan evaluasi membentuk preferensi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan. Evaluasi pada pembelian. Bahwa kepuasan atau ketidakpuasan konsumen pada suatu produk akan mempengaruhi tingkah laku. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.